Entah mungkin pindahnya ke WWE, entah itu pindahnya ke AEW, tapi kayaknya nggak ada yang bahas kalau Okada bakal pindah ke TNA. Kenapa? Karena yang nonton nggak ada gitu. Ya kalau misalkan spekulasi sih nggak apa-apa ya, kalau buat saya fair-fair aja gitu. Cuman kalau misalkan sampai yang, oh ini bakal begini, ini begini-begini. Loh, orang terdekatnya aja bilang nggak tahu, kenapa kita harus percaya sama orang yang bahkan dekat aja nggak gitu loh. Satu, nilainya kurang gede. Dua, dia pengen di-push. Katanya gitu ya, cuman ya kan namanya juga kontrak. Kalau kontrak kan kita nggak, selama tidak bisa baca, tidak tahu juga gitu isinya apa. Cover boy dan cover girl untuk game WWE 2K24. Jadi ada dua versi nih, ada standard version dan juga deluxe version. Dan katanya sih kalau misalkan John Cena itu tidak menutup kemungkinan kalau bisa lah gitu ya. Kalau bisa katanya dia tuh pengennya pertandingan terakhir tuh ya. Yuk, kembali lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling dan hari ini kita akan kembali membahas berita-berita yang ramai diperbincangkan di dunia gulat dan ini bisa jadi diskusi buat kita semua ya. Tapi sebelum masuk ke berita-berita yang lain, izinkan kita mulai dengan perdebatan Kazuchika Okada yang bakal pindah dari New Japan ya. Entah mungkin pindahnya ke WWE, entah itu pindahnya ke AEW, tapi kayaknya nggak ada yang bahas kalau Okada bakal pindah ke TNA. Kenapa? Karena yang nonton nggak ada gitu. Nah, banyak orang yang bilang Okada ini bakal ke AEW, Okada ini bakal ke WWE. Kasih tahu nih sama saya, Okada itu sampai sekarang belum mutusin mau kemana, mau pindah ke WWE kah, mau pindah ke AEW kah? Ya kalau misalkan berspekulasi mau pindah kemana, mau pindah kemana itu nggak masalah buat saya. Ya udah kalau misalkan mau spekulasi spekulasi aja, cuman jangan nyusahin orang men. Gini, kenapa saya bilang kayak gini? Karena orang-orang di sekitar Okada aja belum tahu. Orang-orang di sekitar Okada aja belum ini gitu loh. Belum tahu Okada bakal kemana. Mau nebak-nebak juga nggak bisa gitu. Karena ya nggak tahu. Nggak tahu ini Okada keputusannya bakal kemana. Masih gamang juga. Okadanya juga bahkan masih gamang gitu. Jadi kalau misalkan kita ini tebak-tebakan. Bahkan sampai bilang, oh Okada sudah pasti kesini. Oh Okada sudah pasti begini. Ini biasanya dilakukan oleh fansnya AEW nih. Yang bilang Mercedes Moné itu bakal ke AEW loh. Kemarin ada yang sampai bilang udah nerima tawaran 5 tahun dengan kontraknya itu nilainya 25 juta dolar. Itu menurut saya agak bodoh gitu. Kenapa? Karena ya nggak ada juga, nggak ada beritanya gitu. Nggak ada validasi yang kuat atas hal itu. Dan termasuk juga Okada buat hari ini. Kenapa? Karena ya sampai sekarang juga Okada belum mutusin. Ini Okada belum mutusin mau pindah kemana, orang-orang udah bikin susah gitu. Orang-orang sekitarnya udah bikin susah. Contohnya siapa nih? Satu, Ultimo Dragon. Ultimo Dragon itu siapa? Mentornya Okada. Nah, mentornya Okada ini, dia tuh bahkan belum tahu Okada mau kemana. Padahal Ultimo Dragon ini adalah salah satu yang sering dikabarin sama Okada gitu. Pas saya mau begini, pas saya mau begitu, kayak gitulah ya. Kalau kasarnya mah. Cuman emang belum bilang juga gitu sampai hari ini. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Ultimo Dragon ya. Jadi Okada itu kemarin ketika dia bikin post di IG-nya itu di Instagram, nah bilang gini, Okada itu datang ke saya kemarin ya, mau bilang lah kalau dia mau keluar dari New Japan. Terus juga walaupun dia sudah belajar 15 tahun, udah lama gitu. Dia tuh masih orang yang sama, masih orang yang ramah, humble. Kemudian juga setiap dia bikin keputusan yang penting buat hidupnya dia itu selalu ngabarin gitu ke Ultimo Dragon. Bahkan mungkin sampai Okada belum mutusin juga, ya tetap bilang gitu. Ya, itu ya kurang lebih yang dibilang di Instagram begitu. Terus juga, walaupun mungkin dia belum mutusin gitu, sekarang mau pindah kemana, mau ke WWE kah, mau ke AEW kah, tapi yang jelas Okada itu akan menjadi bintang dimanapun dia berada. Itu berdasarkan tulisannya Ultimo Dragon. Selain itu juga, Ultimo Dragon cukup yakin kalau Okada ini adalah orang yang sama gitu. Walaupun dia sudah berubah menjadi orang yang lebih hebat atau mungkin jadi orang yang berbeda gitu dengan sebelumnya. Nah itu kata Ultimo Dragon ya. Kalau kata Ultimo Dragon, Okada tuh ya belum mutusin gitu. Intinya belum tahu mau kemana. Nah, karena dia juga belum tahu gitu. Dia juga belum tahu kemana. Jadi ya implikasinya dia adalah Okada belum mutusin mau pindah kemana. Nah, ini juga jadi selain Okada belum tahu mau pindah kemana, Okada juga belum tahu bawa istri sama anak gak.
Kenapa? Karena ini juga menjadi perdebatan yang lain gitu di sisi yang lain. Ini sudah saya bahas sedikit di post, tapi intinya, nah ini ada klarifikasi dari istrinya Okada gitu di Twitter. Jadi dia bilang dia belum tahu gitu gimana keputusannya ke depan, gimana nanti dia apakah harus berbuat apa ke depannya. Tapi yang jelas dia cuman minta support dari penggemar karena dia juga terkenal nih artis si istrinya Okada ini terkenal kok. Jadi intinya dia cuma minta support dari penggemarnya. Ya mudah-mudahan keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik buat semuanya. Karena kasihan istrinya udah berapa kali kena ancaman gara-gara masalah asmaranya dengan Okada ini gitu dalam tanda kutip. Sehingga ya kayaknya tuh untuk kali ini juga agak lebih was-was lagi gitu. Mungkin juga yang dulu-dulu emang udah was-was juga, tapi karena udah pernah ngalamin kan, jadi ya buat kali ini juga harus lebih hati-hati gitu buat penyampaiannya. Sehingga ya kalau misalkan ada berita, ini Okada bakal kesini, ini Okada bakal kesana, yang udahlah, gak usah denger opini jelek. Ya kalau misalkan spekulasi nggak apa-apa ya, kalau buat saya fair-fair aja gitu. Cuman kalau misalkan sampai yang, oh ini bakal begini, ini begini, loh orang terdekatnya aja bilang nggak tahu, kenapa kita harus percaya sama orang yang bahkan dekat aja enggak gitu loh. Ya nggak akan bermasalah juga gitu buat kita semua. Karena kan pada intinya kita ini hanya penggemar, kita ini hanya orang yang nonton. Misalkan tontonannya sesuai dengan yang kita suka syukur, enggak juga ya udah tinggal di skip ganti yang lain gitu loh. Selain Kazuchika Okada, ada juga nih perdebatan tentang Drew McIntyre. Nah, Drew McIntyre ini salah satu yang kontraknya bakal mau habis juga nih. Dia katanya mau habisnya itu setelah WrestleMania XL atau WrestleMania 40 ya di bulan April nanti. Sampai sekarang itu Drew belum mutusin apakah dia bakal tetap stay atau dia mau cabut dari WWE. Karena memang ya sampai saat ini masih asik-asik aja gitu dengan storyline yang ada. Karena kemarin tuh isunya itu Drew tidak mau perpanjang kontrak karena masalah apa? Satu, nilainya kurang gede. Dua, dia pengen di-push. Katanya gitu ya. Cuman ya kan namanya juga kontrak. Kalau kontrak kan kita nggak, selama tidak bisa baca ya tidak tahu juga gitu isinya apa. Dan ini juga sebenarnya beritanya udah dari lama gitu. Udah dari tahun lalu juga. Udah hampir setahun lah berita-berita ini. Ya. Sehingga kita belum tahu nih, belum ada keputusan yang pasti nih. Apakah si Drew McIntyre ini akan pindah ke tempat lain atau mungkin akan stay bersama WWE. Ini kita harus tunggu sampai bulan April ya. Kalau misalkan mau ngarep pindah, syukur nggak apa-apa gitu ya. Mungkin teman-teman lebih mengharapkan Drew pindah dari WWE, nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang ngarepin stay juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas jangan menjudge orang kalau misalkan dia stay di sini terus kalian bilang oh pengkhianat. Kalau misalkan dia pindah oh pengkhianat. Ya udahlah. Paling kalau misalkan ambil keputusannya yang seperti itu terus jelek ya udah ketawain aja gitu intinya ya. Terus nih ada berita juga yang cukup kaget nih. Ini ada dari perkembangan game WWE 2K24. Cover boy dan cover girl untuk game WWE 2K24. Jadi ada dua versi nih, ada standard version dan juga deluxe version. Jadi buat yang standar itu nanti akan diisi sama Cody Rhodes. Dan untuk deluxe editionnya itu akan diisi sama Bianca Belair dan juga Rhea Ripley. Nah, covernya nanti teman-teman sudah bisa lihat di internet ya, udah yang versi standar dan versi deluxe-nya itu sudah dipost di medsosnya WWE 2K. Teman-teman bisa baca juga di situ nanti detailnya seperti apa. Mungkin nanti kita bisa ngarepin nih, isinya ngapain sih? Ada showcase-showcase terbaru kan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir nih, ada dari John Cena. Andalan kita semua ya, John Cena. Itu dia bilang, dia akan berencana pensiun sebelum masuk ke usia 50 tahun. Ini diucapkan ketika dia interview sama Entertainment Tonight ya. Jadi dia bilang, tahun ini dia mau 47 tahun. Dia ya merasa senang gitu, masih senang gitu jadi penampil, menjadi pegulat WWE. Dan dia juga senang gitu, masih bisa dikasih kesempatan bergulat. Ya masih senang untuk dikasih kesempatan bergulat dan juga ya
dia senang dengan respons dari fansnya. Kemarin kayak ada demo apa namanya itu, yang paguyuban artis sama scriptwriter yang gitu-gitu, saya lupa namanya apa. Di Amerika itu kan lagi rame tuh, ada demo-demo itu, dan baru beres sekitar bulan November lah ya. November lah, efektif beres itu November. Nah, John Cena juga waktu itu karena dia ada demo itu kan dia bisa balik gitu. Cuman kan sekarang karena udah aktif lagi, ya akhirnya dia harus tampil lagi gitu, harus kembali acting. Nggak bisa terus di WWE, dan mungkin menurut dia sudah harus kasih waktu untuk pegulat-pegulat yang lain gitu untuk bertanding menggantikan posisinya dia yang semakin tua sampai sekarang. Dan katanya sih kalau misalkan John Cena itu tidak menutup kemungkinan, kalau bisa lah gitu ya, kalau bisa katanya dia tuh pengennya pertandingan terakhir tuh ya kalau bisa di London katanya. Minta di Inggris, guys. Minta di Inggris dia untuk tanding terakhirnya. Cuman nggak tahu ya apakah bisa atau enggak. Cuman ya mudah-mudahan aja harapannya John Cena bisa terkabul ya. Dan mungkin juga John Cena juga belum tahu gitu sampai sekarang apakah dia bakal stay di WWE untuk beberapa tahun ke depan atau minimal bisa tampil di WrestleMania nanti bulan April, nggak tahu. Dia juga belum ada jawabannya buat itu. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa lihat John Cena nih sekali lagi, karena nggak tahu kapan lagi John Cena kan bakal main lagi gitu. Kapan lagi kan John Cena bakal tampil lagi gitu. Karena memang kalau misalkan kita ngarepin John Cena match di tengah-tengah syutingnya itu kayaknya susah deh gitu. Karena ya ada kontrak juga, kalau kontraknya John Cena cedera ya sial gitu, malah dia yang dianggap kenapa-napa sama orang yang mempekerjakannya. Ya jadi itu aja sih berita buat hari ini. Kurang lebih ada 4 ya tadi beritanya, ya nggak seperti biasa 3, karena tadi ada 2 yang pendek kalau kata saya, satunya udah cukup, satu lagi sudah ya memenuhi standar lah. Kasih like jika suka dengan video ini, kalau nggak suka boleh dislike. Kalau misalkan ada kritik, saran, boleh komen aja ya. Atau ada diskusi-diskusi lainnya, boleh langsung drop di komen. Silakan share jika video saya bermanfaat, dan ya kalau misalkan mau subscribe, silakan subscribe. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Sekian.